Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Pramasta dari kelas 4A D4DE. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perawatan motor dan generator. Yang pertama, mesin listrik dibagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Konstruksi motor dan generator. Ya, ini seperti yang ada di gambar seperti ini. Selanjutnya, prinsip kerja motor dan generator. Prinsip kerja motor ialah aliran arus di dalam penghantar yang berada di dalam pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan. Sedangkan prinsip kerja generator adalah medan magnet dan gerakan sepotong penghantar yang dialiri arus akan menimbulkan tegangan. Motor dan generator. Motor dan generator ada AC dan DC. Yang AC sendiri adalah sinkron, induksi, satu fasa dan tiga fasa. Sedangkan DC penguat terpisah, penguat sendiri, seri, shunt, kompon, dan seri plus shunt. Pemeliharaan motor dan generator. Pertama, analisis kerusakan motor sebaiknya diawali dengan mendengarkan atau inspeksi visual. Yang kedua, periksalah motor dari kerusakan yang mudah terlihat, misalnya pecahnya bel, cangkang motor, lubang tangkai rotor yang menciut atau membeku, atau belitan kawat yang terbakar. Yang ketiga, suara berisik motor atau lubang tangkai motor yang membeku, biasanya tanda-tanda utama dari kerusakan bearing. Yang keempat, periksa motor dari adanya kerusakan bearing dengan cara memutar tangkai rotor. Kemudian cobalah untuk menggerakkan tangkai rotor tersebut naik turun. Tangkai rotor yang tidak berputar, terasa seret atau bermasalah saat bergerak mungkin mengindikasikan adanya kerusakan bearing. Teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik. Yang pertama adalah tes lem, kedua pengukuran arus, yang ketiga pengujian lilitan jangkar, yang keempat magometer. Selanjutnya, teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik. Pengujian tes lem. Yang pertama, mengecek kerusakan rangkaian seperti mengalami ground, hubung pendek, dan rangkaian terbuka. Yang kedua, hasil ground yang buruk akan menginsulasi hubungan kawat antara stator dan bel peringatan. Ketiga, motor yang mempunyai ground winding mungkin disebabkan oleh reaksi sekring, panas berlebihan, atau kekurangan daya. Yang keempat, shock dapat disebabkan oleh motor yang mengalami pentanahan ground. Oleh karena itu, perawatan motor harus sering dilakukan saat pengecekan ground motor. Teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik. Pengujian lem yang ada pada di gambar seperti ini. Nah, selanjutnya teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik. Pengujian magometer. Pengujian ground akan terbaca sebagai 0 atau sekitar 0. Pengujian open circuit. Mengalami open circuit akan menunjukkan angka tinggi di magometer. Teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik. Pengujian lilitan jangkar. Yang pertama, percobaan untuk mengecek apakah lilitan jangkar berfungsi dengan baik, tidak ada yang putus, atau hubung singkat dengan inti jangkarnya, seperti di gambar. Yang kedua, aliran listrik DC melalui komutator. Dekatkan sebuah kompas dengan jangkar, lalu pengamatan jarum kompas akan berputar ke arah jangkar. Hal ini membuktikan adanya medan elektromagnet pada jangkar, artinya lilitan jangkar berfungsi dengan baik. Tetapi jika jarum kompas diam tidak beraksi, artinya tidak terjadi elektromagnet karena belitan putus atau hubung singkat ke inti jangkar. Pemeliharaan generator. Pemeliharaan dan perbaikan generator hampir sama seperti pemeliharaan motor listrik. Masalah utama pada generator ialah seringnya terbakar sekring, regulator
tidak bekerja, output tegangan rendah atau tinggi, tegangan yang tidak stabil. Prosedur pertama yang dilakukan pemeriksaan visual terhadap konektor, terminal-terminal terhadap karaf atau terkontaminasi dengan cairan, debu, dan lain-lain. Pemeliharaan generator yang pertama pengujian hubungan singkat, pengujian regulator, pembongkaran generator, perawatan bearing. Pemeliharaan generator, pengujian hubungan singkat. Yang pertama mematikan catu daya, lalu ukur resistansi terminal yang dicurigai. Setelah itu jika nilai resistansi 0 maka terjadinya hubungan singkat. Sebaliknya jika nilai resistansi sangat besar maka ini berarti sambungan tersebut terbuka. Pemeliharaan generator seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya pembongkaran dan pemeriksaan generator. Matikan sumber data, beri tanda dan identifikasi menggunakan derek, lepaskan semua pengikat, periksa stator, ukur resistansi antara lead, lakukan uji pentahanan. Kerusakan juga sering terjadi pada diode generator. Oleh sebab itu, lakukan juga pengecekan resistansi pada diode. Jika rusak, ganti dengan yang baru. Perawatan bearing. Periksa secara periodik, jika rusak ganti yang baru, lalu gunakan cakram yang sesuai untuk pencabutan bearing. Lalu ganti pelumas di dalam bearing dengan yang baru. Isikan pelumas yang baru melalui lubang tutup bearing. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan terhadap kotoran dan debu. Biasanya dilakukan di poros atau mur dan baut seperti yang ada di gambar. Pemeliharaan preventif berkala. Pertama, ada pemeliharaan, kontaminasi, dan repulsif. Pemeliharaan sendiri ialah penggantian bearing, penggantian uli, dan pembersihan motor. Sedangkan kontaminasi ialah debu dan karat. Repulsif, komutator secara periodik, sikat, ketegangan singkat. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.